Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Hidayatul Lukman dari Universitas Islam 45 Bekasi dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya ingin mempresentasikan tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Mari ikuti saya. 1. Jelaskan yang dimaksud manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Pelajaran pendidikan agama Islam. Yang mungkin dimaksud dalam pelajaran pendidikan agama Islam biasanya merujuk pada konsep tentang batasan perlindungan dan ruang lingkup yang diberikan kepada manusia. Cangkir bisa dianggap sebagai simbol tempat atau wadah yang membatasi sesuatu seperti halnya tubuh manusia yang memiliki batasan-batasan fisik dan rohani. Secara simbolis, manusia di dalam sebuah cangkir bisa menggambarkan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani hidup. Cangkir tersebut bisa melambangkan kehidupan dunia yang penuh dengan keterbatasan dan ujian, serta ruang yang diberikan Allah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia agar dapat menjaga diri dan bertumbuh sesuai dengan ajaran agama. Seperti halnya cangkir yang digunakan untuk menampung sesuatu, manusia juga diberikan ruang untuk mengisi kehidupan mereka dengan perbuatan baik, ibadah, dan kebaikannya. Dengan kata lain, dalam perspektif agama Islam, manusia harus menyadari keterbatasannya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, dan di dalam cangkir kehidupan ini mereka harus berusaha untuk memanfaatkannya waktu dan ruang yang diberikan dengan sebaik-baiknya, mengikuti ajaran agama, dan menjaga diri agar tetap berada dalam jalur yang benar. 2. Jelaskan yang dimaksud menjalankan dan meninggalkan ibadah keduanya adalah resiko. Menjalankan ibadah bagi manusia yang beragama Islam adalah kewajiban, karena fondasi dalam rukun Islam ada 5. 1. Mengucap kedua kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Menjalankan puasa. 5. Pergi haji jika mampu. Dalam Islam wajib sekali menjalankan kelima rukun Islam, dan dalam kehidupan sehari-hari kita wajib mendirikan sholat, yang artinya kita harus menjalankan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wajib yang berarti harus dilaksanakan setiap hari dan tidak boleh ditinggalkan. Tetapi ada saja risikonya ketika kita menjalankan, diterima atau tidaknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi ketika kita tidak menjalankannya atau meninggalkannya, perbuatan dosa besar dan pelanggaran kewajiban bagi seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Salat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan salat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama, dan siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama." Jelaskan yang dimaksud ibadah kita, ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Ibadah butuh ini mengacu pada pemahaman bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan sangat membutuhkannya dalam segala hal, baik itu dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, ibadah kita dilakukan dengan penuh kesadaran akan ketergantungan kita terhadap kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita beribadah bukan karena mengharapkan pahala semata, tetapi karena kesadaran bahwa kita sangat membutuhkan petunjuk dan perlindungannya. Ibadah hamba. Sebaliknya, ibadah hamba lebih mengarah pada pemahaman yang lebih mekanis dan terkait pada kewajiban semata. Ibadah dilakukan karena itu adalah tugas atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhannya, dan mungkin dilakukan tanpa menyadari betul makna atau kedalaman hubungan dengan Tuhan. Dengan kata lain, ibadah butuh menekankan ketulusan dan kesadaran akan kebutuhan kita terhadap Tuhan, sedangkan ibadah hamba lebih mengarah pada kewajiban yang hanya dijalankan tanpa kesadaran penuh akan kebutuhan spiritual kita. Seperti halnya ibadah butuh, sewaktu-waktu kita butuh sesuatu yang memang sudah mendesak, lalu kita ibadah, sebelum-sebelumnya kita lupa kewajiban kita melakukan ibadah atau sholat, tapi pas kita butuh uang atau butuh sesuatu yang kepepet, yang mendesak, kita baru menjalankannya. Ibadah adalah kewajiban bagi umat manusia, bukan karena kita butuh lalu kita ibadah. Ibadah hamba adalah tugas atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhannya.
Ibadah adalah tugas yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Iman lisan dan perbuatan adalah bagian dari hakikat iman yang terdiri dari 4 hal, yaitu perkataan hati, yaitu pembenaran dan keyakinan. Perkataan lisan yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amalan hati yaitu niat ikhlas, cinta, patuh, menerima, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan lisan dan anggota badan yaitu membaca Al-Quran, berzikir. Amalan anggota badan berdiri, sholat, dan ruku. Iman adalah kepercayaan yang berkaitan dengan agama, keyakinan, dan ketetapan hati, dan keteguhan batin. Iman yang benar muncul dari hati yang tulus, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Cabang iman dalam Islam berdasarkan perbuatan disebut juga sebagai amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Secara bahasa, iman berarti membenarkan tasdik. Sementara menurut istilah dalam mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatannya. Adapun iman menurut kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Kata iman di dalam Al-Quran digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Ar-Raqib Fahani, ahli kamus Al-Quran, mengatakan bahwa kata iman di dalam Al-Quran terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya sebatas di bibir saja, padahal hati dan perbuatan tidak beriman. Terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya terbatas pada perbuatan saja, sedangkan hati dan ucapan tidak beriman. Dan ketiga, kata iman terkadang digunakan untuk arti iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Selanjutnya, mengapa meninggalkan sholat? Padahal itu kewajiban bagi seorang muslim. Meninggalkan sholat merupakan dosa besar bagi seorang muslim, karena sholat adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut beberapa alasan mengapa sholat wajib dijalankan. Sholat merupakan tiang agama. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Sholat merupakan pembedaan antara muslim dan kafir. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa batas antara seorang muslim dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Sholat merupakan amalan pertama yang dihisab di hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Beberapa alasan yang sering digunakan orang untuk tidak sholat diantaranya lelah, melalaikan waktu karena ingin menyelesaikan pekerjaan, telat mandi, cepat tidur, telat bangun. Sholat adalah kewajiban seorang muslim untuk menunaikannya. Dalam rukun Islam, sholat masuk dalam tingkat kedua setelah syahadat, yang artinya sholat adalah hal penting untuk dikerjakan dan merupakan kewajiban bagi kaum muslim untuk menjalankan sholat. Tapi kenapa banyak yang merasa sholat itu penting, tapi menjalankannya teramat sulit dan penuh cobaan seperti rasa malas, mengantuk, sibuk, dan lain-lain. Ternyata ada penyebab utama seorang malas untuk sholat. Bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Penyebab utama seorang malas dan beribadah karena orang tersebut bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat, terkhusus dosa kecil yang diremehkan dan dilupakan kebanyakan manusia. Padahal salah satu sebab lesu, malas, dan meremehkan ibadah ketaatan orang yang terus-menerus hidup dalam kebiasaan seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk murka Allah tersebut adalah dengan dilenyapkannya manisnya iman, dan Allah tidak akan mengkaruniakannya kepadanya kelezatan dalam ketaatan. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Asy-Syura ayat 30. Ketiga, selanjutnya, begitu banyak karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat manusia, tetapi masih melanggar yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat kepada manusia, mulai dari nikmat kesehatan hingga nikmat berupa uang. Hanya terkadang kita lebih menghitung nikmat yang nampak di hadapan kita saja, sehingga melupakan nikmat yang lainnya.
Bagaimana mungkin seseorang dapat mensyukuri nikmat yang terlihat kecil seperti nikmat kesehatan jika hanya fokus pada nikmat lahir semata? Dari An-Nu'man bin Bashir RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Nikmat bukan hanya uang, tapi kesehatan dan waktu senggang juga termasuk nikmat. Bahkan untuk sehat, jika kita bayar butuh biaya yang teramat mahal. Namun, nikmat seringkali kita abaikan. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Rizki tidak hanya diidentik dengan uang. Andai kita seluruh manusia bersatu padu membuat daftar nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapati kesulitan. Allah SAW bersabda, artinya, dan dia telah memberimu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangatlah lalim dan banyak mengingkari. Nikmat keempat, jelaskan maksud zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring berarti senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Zikir merupakan praktik mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala secara menerus-menerus dalam hati atau dengan suara. Zikir dapat dilakukan dengan berbagai macam bacaan dan kalimat thayyibah. Zikir juga dapat dilakukan dengan hati, akal, pikiran, dan semua yang ada di diri manusia. Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa berzikir kepadanya. Manfaat berzikir kepada Allah SWT bagi setiap muslim antara lain: 1. Menjaga keimanan kepada Allah SWT. 2. Memberi ketenangan hati. 3. Meningkatkan kewaspadaan. 4. Terhindar dari kelalaian. 5. Memperkuat hubungannya dengan Allah SWT. 6. Meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Akhir, berzina dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang harus dihindari karena termasuk dosa besar. Pertanyaan, bagaimana cara Anda tidak berzina dan tidak mabuk-mabukan? Untuk menghindari perbuatan zina dan mabuk-mabukan ada beberapa langkah yang dapat diambil. Meningkatkan iman dan takwa, menjaga hubungan dengan Tuhan melalui ibadah yang konsisten seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan lebih menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tidak baik dapat membantu menghindari godaan untuk berzina. Perbanyak juga pergaulan dengan orang-orang yang baik dan memiliki tujuan hidup yang positif. Menjauhkan diri dari lingkungan negatif, menghindari tempat-tempat yang dapat mengarah pada perbuatan zina atau mabuk-mabukan, seperti klub malam, bar, atau lingkungan yang tidak sehat. Sebaliknya, carilah lingkungan yang dapat mendukung kehidupan yang lebih baik dan produktif, menjaga diri dari alkohol dan narkoba, menghindari minuman keras dan narkoba dengan mengetahui bahwa kedua hal ini sangat merusak baik fisik maupun mental. Selain itu, keduanya juga dapat menyebabkan hilangnya kontrol diri yang bisa membawa pada perbuatan dosa. Menjaga pergaulan yang sehat, bergaul dengan teman-teman yang memiliki nilai-nilai baik, dan bisa saling mengingatkan untuk tetap berada di jalan yang benar. Teman yang baik dapat menjaga pelindungan dan penolong dalam menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Memiliki tujuan hidup yang jelas, seperti fokus pada pendidikan, karir, dan pengembangan diri. Ini akan mengarahkan seseorang untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif dan menghindari goda-godaan yang buruk. Bersikap teguh dalam menjaga diri. Ketika merasa ada godaan untuk berzina atau mabuk, penting untuk segera mengingat tujuan hidup yang lebih baik.
dan menghindari situasi atau perasaan yang bisa membawa pada tindakan tersebut. Memiliki niat yang kuat dan kesadaran diri yang tinggi sangat penting dalam menjaga kehormatan dan martabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.